Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di Praktikum Ekologi tahun 2020 dengan topik analisis vegetasi. Pada kesempatan kali ini, saya Mukadam Muhammad bersama dengan rekan-rekan asisten praktikum ekologi yang lain akan memberikan materi mengenai praktikum analisis vegetasi dengan alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan pada hari ini. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah tali rafia sepanjang 5 meter. Kemudian kita juga menyiapkan alat untuk mengukur panjang, baik itu bisa menggunakan meteran kain ataupun menggunakan penggaris plastik. Untuk alat yang ketiga yaitu menggunakan pasak. Pasak di sini bisa teman-teman menggunakan dari bambu ataupun dari paku. Selanjutnya untuk menginput datanya nanti, kita tidak lupa mempersiapkan adanya tabel pengamatan dan juga alat tulis, baik itu pensil dan juga penghapus. Dan selanjutnya, karena ini kegiatan di lapang, jadi jangan lupa untuk menyiapkan topi lapang ataupun topi yang bisa melindungi bagian kepala teman-teman. Nah, setelah itu di sini ada alat tambahan alat tulis, ada alat pembuat lubang di kertas nantinya yang akan kita gunakan sebagai kertas label di sebelah sini. Nah, di sini teman-teman, untuk kertas labelnya nanti teman-teman bisa memanfaatkan dari kertas karton bekas ataupun kertas kardus bekas yang nantinya teman-teman tinggal membuat kotak seperti ini, kemudian dipotong seperti ini. Yo, wes. Baik teman-teman, karena alat dan bahannya tadi sudah kita siapkan, sekarang kita akan masukkan ke kantong kresek ataupun teman-teman bisa menggunakan kantong yang lain dan akan kita lanjutkan segera ke lapangan untuk tempat praktikumnya masing-masing. Baik teman-teman, setelah kita nyampe di lapang, kita akan langsung memilih wilayah yang representatif pada lokasi itu. Untuk memastikan hal tersebut, kita mengundi koin yang dimana jika setelah kita undi jatuhnya gambar, maka kita akan memilih lokasi di sebelah kanan saya, dan untuk angka untuk memilih di lokasi sebelah kiri saya. Ini untuk koinnya saya undi ya. Untuk jatuhnya angka, maka kita akan memilih di lokasi sebelah kanan saya. Baik teman-teman, setelah lokasi yang tadi kita tentukan sudah ada, maka kita akan langsung membentuk petak contoh dengan ukuran 1 kali 1 meter, yang dimana di setiap sudutnya kita tancapkan pasak, dan untuk kelilingnya kita menggunakan tali rafia. Setelah petak contoh tersebut sudah dibuat, maka kita akan melakukan sampling untuk tanaman yang ada di dalamnya. Oke, untuk pertama-tama kita akan melakukan perhitungan tentang kerimbunan. Kita ambil contoh, salah satunya adalah tanaman ini. Jadi untuk menghitung kerimbunan, kita akan melihat ada beberapa jenis tanaman ini yang menutupi area plot 1 kali 1 meter. Contohnya ada di sini, kemudian ini, dan yang sebelah sini. Jadi ini tetap termasuk ya teman-teman, karena ini tanamannya ada beberapa yang tumbuh dan masuk ke dalam area plot yang kita buat.
Dan untuk teman-teman selanjutnya tidak boleh menginjakkan kaki atau merusak tanaman yang ada di dalam area 1x1 tersebut. Mungkin teman-teman agak sedikit bingung ya untuk menghitung bagaimana perimbunan dari tanaman tersebut. Maka untuk mempermudah hal tersebut kita akan melakukan proyeksi seperti berikut. Oke, baik teman-teman, untuk perhitungan kerimbunan tadi, teman-teman sebenarnya tidak bisa melakukan perhitungan untuk pada satu spesies dengan langsung kotak seperti ini ya teman-teman ya, karena di dalam kotak proyeksi tersebut masih ada wilayah-wilayah yang kosong. Nah, untuk mempermudah hal tersebut, contoh misalnya tadi di dalam satu kotak area itu terdapat 3 jenis tanaman yang sama, itu kita akan membuat kotak proyeksi yang dimana seakan-akan mereka bertiga tersebut itu di dalam satu kotak dan berdempetan seperti ini. Nah, sebisa mungkin teman-teman membuat kotak tersebut tidak ada celah di dalam kotak yang proyeksi teman-teman buat, sehingga kita bisa mengukurnya secara akurat. Nah, untuk saya sendiri, saya mengestimasikan di dalam satu kotak tersebut itu 10 kali 10. Jadi seakan-akan semua ini berdempet, tidak ada celah, dan memiliki ukuran peta yaitu 10 kali 10 untuk kerimbunannya. Nama spesiesnya, karena kita belum mengetahui nama spesies tersebut, maka kita akan menandainya dengan label dan menuliskan namanya dengan spesies A gitu. Begitu juga dengan di tabel analisis vegetasi, kita juga akan menuliskannya spesies A, dan kita akan langsung menuliskan hasil kerimbunan yang tadi teman-teman sudah perkirakan, misalnya 10 kali 10 cm. Karena di sini masih banyak spesies yang lain, maka kita akan melanjutkan untuk penghitungan kerimbunan yang kedua. Saya ambil contohnya misalnya spesies yang ini. Kita berikan dulu nama kembali. Yes. Nah, karena untuk menghitung spesies yang kedua ini, karena spesiesnya tersebar sangat banyak, maka agak susah untuk kita memproyeksikan hal tersebut. Maka kita mengestimasikan saja berapa kerimbunan dari spesies tersebut. Saya mengambil contoh misalnya untuk spesies ini kerimbunannya adalah sekitar 30%. Nah, 30% dari 10.000 cm persegi, maka itu sekitar 3.300 cm persegi. Untuk perhitungan kerimbunan pada plot peta yang sudah kita buat, jadi untuk yang spesiesnya sedikit kita proyeksikan, sedangkan untuk yang spesiesnya banyak kita langsung estimasikan dan kita konversikan. Hasil perhitungan kerimbunan sudah selesai, maka kita akan lanjutkan untuk penghitungan yang kerapatan. Untuk yang kerapatan sendiri kita menghitungnya langsung saja. Untuk yang spesiesnya sedikit, contohnya seperti spesies ini, di dalam peta ini karena jumlahnya sedikit, maka kita langsung bisa menentukan 1, 2, yang di sini 3 ya, seperti itu ya. Baik, jadi untuk kerapatan selanjutnya, untuk menghitung spesies yang banyak, masih tersebar banyak, kita tidak mungkin langsung menghitungnya satu persatu, maka kita harus membuat estimasi berupa subsampling dengan ukuran petak contoh misalnya 10 kali 10. Nah, kita ambil wilayah yang representatif ya teman-teman ya, 10 kali 10. Nah, di dalam petak tersebut kita langsung menghitung jumlah dari spesies tersebut, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Nah, jadi sudah kita menghitung jumlah dari spesies yang kita proyeksikan tadi ada jumlahnya 8. Lalu kita akan menghitung kerapatannya. Jadi untuk rumus kerapatan sendiri adalah kerimbunan per 100 cm persegi dikali jumlah spesies yang kita hitung di dalam kotak tersebut. Nah, berhubung dengan kerimbunan spesies tersebut tadi 30% atau 3000 cm persegi, maka kita langsung mengisi 3000 cm persegi dibagi 100 meter persegi dikalikan 8. Maka kerapatan dari spesies tersebut adalah 240. Berdasarkan jumlah, jadi setelah kita selesai menghitung kerapatan dan kerimbunan, karena kita belum mengetahui spesies tersebut, karena kita tadi hanya memberikan nama spesies A, B, dan C, dan D, maka kita akan mengambil tanaman tersebut. Usahakan teman-teman mengambilnya bagiannya itu lengkap ya teman-teman ya. Jadi misalnya ada ranting, buah, ataupun bagian yang lainnya, minimal daun ataupun rantingnya seperti itu. Nah, teman-teman setelah itu memberikan label pada bagian tengahnya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya.